Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال الله تعالى في كتابه الكريم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah wa ra'akum. Kita kembali bertemu dalam kajian kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji ala Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan yang tampak di layar antum, ini adalah PDF ya, kitab jilid 1 ya. Dan totalnya mengikuti cetakan ini totalnya ada 3 jilid. Dan jilid 1 ini sekitar 500-an halaman ya. Jilid 2 dan 3 ya kurang lebih. Dan ini memerlukan perjalanan yang sangat panjang tentunya untuk bisa mengkhatamkannya. Apalagi dengan gaya penyampaian materi yang saya lakukan ya. Jadi masih cukup lama, tapi mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita taufik dan memberikan kita kemudahan sehingga kita bisa mengkhatamkannya kelak ya. Namun yang paling penting adalah kita terus istifadah minggu demi minggu dari kitab ini, sehingga dengan izin dan pertolongan dari Allah tabaraka wa taala ilmu kita bertambah, pemahaman kita semakin baik, dan mudah-mudahan juga itu berbuah amal yang baik. Baik, terakhir kita pembahasan tentang macam-macam air ya. Ikhwafillah hafizakumullah. Macam-macam air, dan kita sudah sampai pada bagian yang kedua ya dari macam-macam air tersebut. Yaitu at-tahirul mutahhirul makruh kemarin. Oh ya, dan sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan yang masuk di form yang sudah kita sediakan, yang kita bagikan di grup WA pencinta ilmu syar'i. Dari Fauzan F, ini nama yang tertulis ya. Air di toren kepanasan, apakah makruh untuk dipakai menyucikan? Di sini disebutkan 3 syarat ya, dan sebenarnya masih ada beberapa syarat yang lain, tapi dari sini saja kita bisa lihat ya bahwa syarat air musyammas itu makruh. Syarat air musyammas itu makruh adalah yang pertama, ia di negeri yang beriklim panas. Jadi pemanasan yang terjadi itu di negeri yang beriklim panas. Dan Indonesia, sebagaimana pertemuan lalu sudah saya katakan, iklimnya mu'tadil ya, iklimnya sedang-sedang saja. Jadi fakta air musyammas yang dimakruhkan dalam mazhab Syafi'i itu tidak terjadi di negeri kita ya. Tidak ada di negeri kita. Dengan dawabit dan syurut
yang disebutkan oleh para ulama tentang hal ini itu tidak terjadi di negeri kita. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, ia terbuat dari logam ya, selain emas dan perak. Kemudian juga digunakan ketika masih panas ya, digunakan ketika masih panas. Ini disebutkan misalnya dalam At-Taqriratus Sadidah, ya disebutkan pada saat masih panas. Nah, air di toren tadi jika kepanasan, satu, wadahnya bukan logam biasanya ya. Biasanya bukan logam. Atau kalaupun logam ya berarti itu kita abaikan ya. Tapi tadi di negeri Indonesia berarti sudah selesai ya. Tidak termasuk, dan penggunaannya pun kalau sudah ya kalau tidak panas ya, kalau tidak sedang panas ketika kita gunakan, maka juga tidak makruh ya. Juga tidak makruh. Baik, ringkasnya jawabannya tidak ya, tidak makruh. Sudah selesai ya pertanyaannya. Nah, sekarang kita masuk pada kategori ketiga, yaitu at-tahiru ghairul mutahhir ya. Suci namun tidak menyucikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifun rahimallahu man mata minhum wa hafiza man baqiya wa nafa'ana bi'ulumi wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin. At-tahiru ghairul mutahhir. Suci namun tidak menyucikan. Suci namun tidak menyucikan. Dan ini adalah kategori yang ya secara umum bisa diterima oleh para ulama, oleh seluruh ulama. Meskipun mungkin perinciannya berbeda ya, ada perincian yang berbeda. Terutama yang disepakati atau yang diterima oleh seluruh ulama adalah air yang berubah nanti ya. Karena tidak ada misalnya yang mengatakan boleh kita wudhu dengan teh, misalnya dengan air teh. Tidak ada yang mengatakan begitu. Jadi secara umum disepakati. Meskipun dalam perinciannya ada yang diperselisihkan. Misalnya status air musta'mal. Pengertian air musta'mal sendiri, kemudian statusnya apakah suci menyucikan atau tidak, itu juga diperselisihkan. Kemudian tentang misalnya menghilangkan najis dengan selain air mutlak, gitu misalnya ya. Dengan selain air mutlak. Nah, statusnya seperti apa gitu. Ada khilaf. Namun bahwa ada kategori ini, bahwa ada yang tidak menyucikan secara umum ya sepakat tadi, terutama pada air yang berubah sifatnya. Dan saya contohkan tadi dengan jelas, yaitu misal air teh gitu, air atau air kopi gitu, digunakan untuk wudhu ya. Setahu saya tidak ada yang membolehkan ya, wallahu a'lam ya. Setahu saya tidak ada ulama yang membolehkan. Baik. Nah, at-tahiru ghairul mutahhir, suci namun tidak menyucikan, wahwa qismani, itu terbagi menjadi dua bagian lagi ya, dua kategori lagi. Jadi macam air yang ketiga ini ya, ditinjau dari bisa tidaknya menyucikan, terbagi menjadi dua lagi. Nah, yang pertama, al-awwalu huwal ma'ul qalilul musta'malu fi fardhit taharah. Perhatikan redaksinya di sini ya. Air yang jumlahnya sedikit yang digunakan dalam fardu taharah. Al-ma'ul qalilul musta'malu fi fardhit taharah. Air yang sedikit yang digunakan dalam fardu taharah. Sering disebut dengan al-ma'ul musta'mal ya, air musta'mal. Nah, di sini kal ghusli wal wudu. Fardu taharah seperti mandi dan wudu. Nah, di sini perlu kita jelaskan ya ikhwafillah hafizakumullah, bahwa maksud fardu taharah ini adalah, pertama, taharahnya itu fardu ya. Berarti tidak termasuk mandi sunnah, tidak termasuk mandi sunnah, dan tidak termasuk juga tajdidul wudu. Tajdidul wudu itu kan wudu yang kita lakukan meskipun kita sebenarnya tidak berhadas. Hanya saja masuk waktu sholat berikutnya, kemudian kita
melakukan wudhu lagi, dan ini dianjurkan ya. Namun sebenarnya kita tidak berhadas. Kita misalnya sholat zuhur sudah dengan wudhu, kemudian sampai masuk waktu asar, wudhu kita tidak batal. Namun kita wudhu kembali untuk sholat asar. Nah, ini namanya tajdidul wudhu ya. Memperbarui wudhu. Nah, ini juga bukan fardu taharah karena tidak ada hadas ya. Nah, demikian juga yang tidak termasuk fardu taharah di sini adalah basuhan atau siraman yang kedua dan yang ketiga dalam fardu, misalnya dalam fardu wudhu ya, misalnya membasuh wajah. Nah, membasuh wajah itu kan fardu dalam wudhu, rukun dalam wudhu, atau fardu ya, sebagaimana digunakan oleh sebagian kitab-kitab Syafi'iyah, fardu wudhu. Nah, fardu itu yang pertama, sedangkan basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga itu kan sunnah, ya mandub. Nah, yang dimaksud dengan fardu ini adalah basuhan pertama saja. Demikian juga pada saat mandi janabah, misalnya mandi wajib, maka siraman pertama di bagian anggota badan kita manapun, itulah yang fardu. Namun kan disunnahkan untuk 3 kali ya. Nah, siraman kedua dan ketiga itu tidak fardu, itu hanya mustahab. Nah, yang fardu itulah bagian yang pertama tadi. Itulah yang dimaksud di sini. Dan apa yang dimaksud dengan musta'mal fi fardhi taharah, digunakan pada fardu taharah, maksudnya adalah ia adalah sisa air ya yang menetes dari anggota tubuh kita setelah ya dibasuh dengan air yang fardu tadi ya. Sisa air yang menetes, sisa air yang menetes. Jadi misal kita mandi dengan bak mandi misalnya ya. Kemudian kita ciduk air dari bak mandi itu dengan gayung, mandi janabah ini kasusnya misalnya atau konteksnya. Nah, mana air musta'mal itu? Air musta'mal itu bukan air yang tersisa di bak mandi. Bukan juga air yang ada di gayung. Tapi adalah air setelah kita siram misalnya kepala kita, kemudian menetes dari kepala kita, dan itu pun harus siraman pertama ya. Kemudian menetes air dari kepala kita, itulah air musta'mal yang dimaksud di sini. Itulah air musta'mal yang dimaksud di sini. Jelas ya. Nah, adapun pada siraman kedua kemudian menetes air lagi dari air siraman kedua tadi, itu bukan musta'mal. Baik, jelas ya. Dan di kitab-kitab yang lain biasanya ada perincian pembahasan seputar ini. Hanya saja sebagaimana saya sering sampaikan, uh, perincian-perincian semacam itu memang sengaja kita tidak bahas secara spesifik, secara khusus, karena memang kitab kita ini, ya kitab yang kita baca ini tidak menyajikannya, dan kita membatasi hanya pada yang disebutkan di kitab ini. Kecuali pada perkara yang memang sangat-sangat urgent untuk disampaikan. Baik. Hanya saja kami juga ada kajian online ya, fikih Syafi'i. Kami ada di Ma'had Online Litafaqufiddin, ada program namanya Akademi Tafaqufiddin ya, Akademi Tafaqufiddin. Itu ya kurikulumnya ada apa mata kuliah fikih ya dari semester 5 sampai semester 8. Dari semester 5 sampai semester 8 itu ada mata kuliah fikih. Dan kitab yang dipelajari adalah kitab Matan Abi Syuja' ya untuk fikihnya. Nah, kemudian kami juga ada program Ma'al Mahbarah Ilal Maqbarah. Ini mengkaji kitab, dan yang dikaji untuk fikih Syafi'i sampai sekarang juga Matan Abi Syuja', dan ada 2 angkatan sudah ya. Angkatan pertama sudah sampai bagian muamalah, angkatan kedua baru awal-awal ibadah. Baik. Dan di sana meskipun Matan Abi Syuja' itu ringkas, tapi saya sering mengambil perincian-perincian pembahasan dari berbagai syarah Matan Abi Syuja' dan juga dari kitab-kitab yang lain ya. Jadi kalau ingin mengetahui perinciannya bisa mengikuti program-program tersebut. Baik, kembali. Wadalilu kaunihi tahiran, dan
tadi kan air musta'mal ini termasuk kategori suci namun tidak menyucikan. Suci namun tidak menyucikan. Nah, sekarang apa dalil sucinya air musta'mal? Jadi sucinya dulu ya, belum tidak menyucikannya. Apa dalil sucinya air musta'mal? Adalah hadis ma rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ya. Hadis mi'ah wa wahid wa tis'in, rakam mi'ah wa wahid wa tis'in, 191. Dan Muslim nomor 1616. Nomor 1616. Dan sekadar diketahui ya, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tidak memberikan penomoran pada hadis mereka. Penomoran ini dilakukan oleh ulama belakangan. Dilakukan oleh ulama belakangan. Salah satu ulama yang terkenal membuat penomoran dalam kitab-kitab hadis adalah Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ini beliau wafat tahun 1967 Hijri, Masehi. Muhammad Fuad Abdul Baqi. Jadi tapi penomoran yang tercantum di sini saya belum cek ini mengikuti penomoran dari cetakan mana ya. Karena bisa juga ada perbedaan. Baik, kembali. Nah, hadis tentang sucinya air musta'mal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabiyun jalil Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'uduni wa ana marid la a'qil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengunjungiku dan saya sedang sakit. Saya sedang sakit. La a'qil, tidak sadarkan diri. Fatawadda'a wa sabba min wadu'ihi alayya. Kemudian beliau berwudu, Nabi ya sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian menuangkan sisa atau bekas air wudu beliau kepadaku. Bekas air wudu beliau kepadaku. Nah, ini catatannya, la a'qil ay fi halah ghaibubah min syiddatil marad. Yaitu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dalam keadaan tidak sadarkan diri karena sakitnya yang berat, yang sakit atau parah ya. Min wadu'ihi al-ma'u alladzi tawadda'a bih. Air yang beliau gunakan untuk berwudu. Walau kana al-ma' ghaira tahirin lam yusibhu atau lam yasubbahu alaihi. Lam yasubbahu alaihi. Seandainya airnya tidak suci, maka Nabi tidak akan menuangkan air itu kepada sahabat Jabir ini ya. Seandainya airnya tidak suci, Nabi tidak akan menuangkan sabba yasubbu. Nabi tidak akan menuangkan air tersebut ya. Walau kana ghaira tahirin lam yasubbahu alaihi. Ini pendalilannya ya. Jadi dari mana kita temukan dalil atas sucinya air musta'mal ini? Jawabannya adalah dari hadis Nabi ini, bahwa Nabi menuangkan bekas air wudhu beliau ke sahabat Jabir. Dan seandainya itu najis atau tidak suci, maka Nabi tidak mungkin menuangkan hal itu, menuangkan bekas air itu ke Jabir radhiyallahu anhu. Jadi dituangkannya air itu kepada beliau itu menunjukkan bahwa air itu suci. Dan Nabi SAW tidak mungkin melakukan hal yang mungkar ya. Dan menuangkan najis atau melemparkan najis ke seseorang adalah sesuatu yang mungkar ya, sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ya, kecuali pada kasus-kasus tertentu, misalnya Nabi menganjurkan
untuk minum air kencing onta ya, padahal air kencing onta itu kan najis ya menurut mazhab Syafi'i. Namun itu karena ada alasan yaitu untuk pengobatan. Baik. Wadalilu kaunihi ghaira mutahhir, sedangkan dalil bahwa air musta'mal ini tidak menyucikan adalah ma rawahu Muslim wa ghairuhu, adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 283 dan yang lainnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang diam, air ar-rakid, yaitu air yang diam tidak mengalir, dan dia dalam keadaan junub ya. Dan dia dalam keadaan junub. Faqalu, kemudian murid-murid dari Abu Hurairah berkata, ya Aba Hurairah kaifa yaf'al? Lalu bagaimana mandinya? Qala yatanawaluhu tanawulan, yaitu diciduk, yang diciduk airnya gitu. Bukan, maksudnya yang mandi ini maksudnya adalah jangan berendam ya. Jangan mandi berendam di dalam air yang diam. Wa hukmul wudu'i fi hadza hukmul ghusl. Li'annal ma'na fihi mawahid wa huwa raf'ul hadas. Dan hukum wudu dalam hal ini sama dengan hukum mandi. Hadisnya tentang mandi, tapi berlaku juga ini pada wudu. Karena apa? Karena maknanya sama, yaitu mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Faqad afada al-hadis, afada al-hadisu, hadis ini memberikan faedah, memberikan pemahaman, annal irtisala fil ma'i, bahwa mandi di dalam air itu yukhrijuhu an tahuriyatihi, mengeluarkan air itu dari sifat suci menyucikannya, atau dari sifat menyucikannya, dari sifat menyucikannya. Wa illa lam yanha anhu, karena jika bukan karena itu Nabi tidak akan melarangnya, Nabi tidak akan melarangannya. Jadi yang dimaksud menghilangkan menghilangkan sifat menyucikan air itu adalah bagi orang berikutnya ya, bagi orang berikutnya. Adapun mandi janabah orang pertama tadi secara umum sah ya. Mandi janabah orang pertama tadi dalam air itu secara umum sah. Meskipun ada perincian tentang kapan dia berniat ya. Apakah saat memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam air atau setengahnya dan seterusnya ya. Cuma kita tidak bahas itu. Namun yang jelas yang kemudian tidak bisa menggunakan air itu lagi untuk taharah adalah orang berikutnya. Orang berikutnya. Dan itu kan berarti membuat kesulitan orang berikutnya ya. Dan juga membuat air tadi juga tidak bisa lagi digunakan. Makanya Nabi melarangnya. Dan larangan ini adalah karena memang airnya akan hilang sifat menyucikannya. Karena jika tidak seperti itu, tentu Nabi tidak perlu melarang. Wa huwa mahmulun 'alal ma'il qalili li adillatin ukhra. Dan larangan dalam hadis ini meskipun sebenarnya berlaku umum ya kalau dari redaksi hadisnya untuk untuk air secara umum, namun karena ada dalil-dalil lain yang yang mentaksisnya, maka hadis ini hanya dibawa kepada air yang sedikit saja, yaitu di bawah 2 qullah, maduna al-qullatain. Ingat dalam mazhab Syafi'i, air sedikit itu adalah di bawah 2 qullah. Air banyak adalah 2 qullah atau lebih. Saya kembali sampaikan, air sedikit, al-ma'ul qalil, adalah air yang kurang dari 2 qullah. Sedangkan air yang banyak adalah yang 2 qullah atau lebih. Baik. Selesai pembahasan air musta'mal. Kemudian
Masuk pembahasan yang ke bagian yang kedua, yang juga suci namun tidak menyucikan, dan tadi ini sudah saya singgung di awal sekali. As-tsani huwal ma'ul mutlaq alladzi khalatahu syai'un minat tahirat allati yastaghni anha al-ma'u 'adatan wallati la yumkinu fasluha anhu ba'dal mukhalatah. Yang kedua adalah air mutlak yang kemudian khalatahu syai'un minat tahirat, dicampuri oleh satu benda minat tahirat, dari benda-benda suci. Karena kalau yang mencampurinya nanti benda-benda najis, masuknya nanti pada kategori terakhir yaitu air mutanajis ya. Ini benda-benda suci. Apapun itu, selama itu suci. Selama itu suci. Allati yastaghni anhal ma, yang biasanya air itu tidak apa tidak tergantung padanya, atau air itu sebenarnya terpisah darinya. Nah, ini mengeluarkan hal-hal yang memang tidak memungkinkan untuk dihindari oleh air ya. Misalnya tumbuhan air, termasuk diantaranya misalnya lumut dan semisalnya, yang biasa kalau air diam dalam waktu yang lama ya, maka tumbuh lumut di sana, di ranting-ranting mungkin yang ada di air itu, atau bebatuan yang ada di air itu dan seterusnya. Yang kadang mengubah warna air menjadi misalnya kehijau-hijauan. Nah, air yang sedikit berubah karena lumut ini, atau air yang berubah karena lumut ini, dia tetap suci menyucikan. Mengapa? Karena lumut itu tidak bisa dipisahkan dari air. Memang dia hidupnya di air. Termasuk misalnya air yang agak keruh, atau yang ya air yang menjadi keruh karena bercampur dengan tanah. Itu juga tidak mungkin untuk dihindari, karena tanah itu kan bagian bawah air, bagian bawah air kan tanah. Jadi perubahan karena hal-hal semacam itu tidak mengubah sifat air itu suci menyucikan. Tidak mengubah status air itu suci menyucikan. Nah, yang mengubah itu kalau memang sebenarnya airnya tidak tidak eh, apa tidak hidup atau tinggal bersama dengan benda tersebut. Misalnya dengan daun teh kering ini, yang biasa kita beli. Kan air dimanapun kan sebenarnya tidak hidup bersamanya. Yang mencampurnya kan kita, atau susu, atau sirup, atau apapun itu ya. Nah, itu maksudnya secara adah. Dan la yumkinu fasluha anhu ba'dal mukhalatah, dan tidak mungkin dipisah setelah bercampur, tidak mungkin berpisah setelah dicampur. Nah, makanya sebagian atau di kitab-kitab Syafi'iyah yang lain disebutkan yang masuk ke dalam airnya adalah mukhalid, bukan mujawir. Mukhalid bukan mujawir. Apa bedanya? Mukhalid itu adalah sesuatu yang kalau sudah masuk ke dalam air, dia tidak bisa dipisahkan lagi dengan air. Atau kita tidak bisa membedakan dia dengan air karena sudah bercampur, sudah menyatu. Itu mukhalid. Ya contohnya teh campur air, kopi campur air, susu campur air ya, sirup campur air dan lain-lain. Nah, sedangkan mujawir itu yang masih bisa dipisahkan, setelah dia masuk ke dalam air dia masih bisa dipisahkan. Misalnya minyak ya, minyak karena dia memang tidak bercampur dengan air ya, dia terpisah. Dan kita masih bisa melihat, oh ini air, ini yang lain tadi gitu, masih bisa dipisahkan. Nah, itu namanya mujawir. Dan kalau ada apa perubahan karena mujawir ini juga juga tidak masalah, karena masih bisa dipisahkan. Nah, yang di sini adalah eh, kalau yang mencampurnya mukhalid tadi. Baik.
fataghayyara bihaitsu lam yu'adda yutlaqu alaihi ismul ma al mutlaq, ismul ma'il mutlaq, yang kemudian air itu berubah dan tidak lagi bisa dikatakan, ya tidak lagi bisa kita katakan bahwa ia bisa disebut sebagai air mutlak. Jadi alasan utama mengapa bagian yang kedua ini tidak bisa disebut tidak bisa lagi menyucikan, itu kan tadi kan tahir ghairu mutahhir, alasan utamanya adalah karena dia sudah bukan air lagi. Sesederhana itu saja. Ia sudah bukan air lagi. Makanya saya sampaikan kan di awal sekali pembahasan kita bahwa air itu bisa digunakan untuk bersuci. Air itu bisa digunakan untuk bersuci selama ia masih menjadi air tanpa mengalami perubahan. Selama ia masih berupa air sesuai dengan yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala atasnya. Karena airlah yang Allah jelaskan itu yang bisa menyucikannya, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'al yutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan bagi kalian air dari langit untuk menyucikan kalian. Nah, selama masih namanya air, maka bisa digunakan untuk bersuci. Namun kalau sudah tidak bisa lagi disebut sebagai air ya secara mutlak, maka tidak bisa lagi. Maka tidak bisa lagi. Nah, termasuk air musta'mal ini juga ya ini aneh meskipun ikhtilaf di kalangan ulama ya. Tapi bagi Syafi'iyah ini sudah keluar juga dari kemutlakannya sebagai air ya. Nah, termasuk ini ya tadi air campur teh ya, jadi minuman kita teh gitu misalnya. Kopi, susu, sirup dan jus gitu ya dan semisalnya, atau air kecampuran cat misalnya atau apapun itu ya. Itu kan sudah tidak bisa lagi disebut sebagai air secara mutlak ya. Terutama dalam bahasa Arab karena kita bicara bahasa Arab ini, dan juga sebenarnya dalam bahasa Indonesia pun juga tidak jauh beda ya. Baik. Nah, itulah air yang dapat disebutkan dalam kategori kedua ini ya. Kasyai wal arqasus. Um, Seperti syai ya, teh dan arqasus ya. Arqasus ini um, licorice ya, atau akar manis ya, saya cek di Wikipedia ini akar manis, atau disebut juga licorice. Bisa dibuat jadi semacam teh herbal ya. Sebenarnya teh itu herbal juga ya. Coba di artikel ini saya temukan ini menjadi teh herbal katanya. Padahal teh biasa kita itu juga herbal ya karena dari tumbuhan. Allah alam, mungkin ya teh yang bukan teh biasa gitu ya. Bisa antum cek itu di Google apa yang dimaksud. Baik. Amma idza kana al mukhalitu tahiru muwafiqan lil ma fi sifatihi. Adapun kalau benda suci yang mencampuri tadi sifatnya sama dengan air, nah ini salah satu hal yang unik ya. Namun dalam mazhab Syafi'i ini juga tetap kehilangan sifatnya sebagai air ya. Sifatnya sebagai air yang mutlak. Meskipun 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 sifatnya terlihat tidak berbeda dengan air ya. Meskipun sifatnya tidak terlihat berbeda dengan air, hanya saja hanya saja ia sudah tidak dianggap sebagai air lagi karena bercampur dengan benda yang lain. Meskipun penampakannya tidak beda. Nah, itu yang dibahas di sini. Meskipun penampakannya tidak beda. Jadi sifatnya misalnya yang mencampuri air itu sama sifatnya dengan air. Sama sifatnya dengan air.
Dan sifat yang dimaksud itu adalah ya, amma idza kana al-mukhalitu at-tahiru muwafiqan lil ma'i fi sifatihi um, min ta'am wa laun min ta'min wa launin wa rihin, yaitu rasa, warna dan bau atau aroma. Jadi rasa, warna dan rasa berarti pengecapan ya. Kemudian warna berarti ya penglihatan kita, rih berarti penciuman kita, sepenuhnya sama dengan air. Benda suci yang masuk itu sepenuhnya sama dengan air. Kama ilwardi, seperti air bunga mawar, alladzi faqada sifatahu, faqada sifatihi fa innahu, seperti air bunga mawar yang kehilangan sifatnya, faqada sifatihi fa innahu ya'midu inda dzalika ila takdiri bil mukhalif al wasat. Nah, jadi dilakukan takdir, perkiraan, dikira-kira. Air nih misalnya dalam ember kecil, misalnya air dalam ember kecil, air betul, air mutlak ya. Kemudian kemasukan benda tadi ya, yang sifatnya sama persis dengan air. Dan ini termasuk air musta'mal juga ya. Jadi selain air bunga mawar ini, yang termasuk juga sifatnya sama dengan air mutlak kan air musta'mal ya. Makanya kalau ada yang bertanya, lalu bagaimana kalau air musta'mal yang tadi kita bahas, percikannya masuk ke dalam bak mandi misalnya. Nah, maka pembahasannya sama dengan di sini. Yaitu apa? Yaitu dilakukan takdir, perkiraan. Karena kan konteksnya ini apakah ia mengubah atau tidak. Namun karena bendanya sendiri sifatnya sama persis dengan air kan secara kasat mata tidak ketahuan berubah atau tidak. Nah, maka kita buat perkiraan kira-kira dengan benda yang bisa yang berubah, yang beda sifatnya dengan air, dengan sifat yang apa, yang pertengahan, dengan yang pertengahan. Sifat pertengahan itu maksudnya tidak sangat ini ya, tidak sangat kentara gitu ya, atau tidak sangat kuat sifatnya itu, tidak sangat kuat sifatnya itu. eh yang sangat kuat itu misalnya tinta, ini itu terlalu kuat gitu ya, warnanya tinta gitu terlalu kuat karena mencampur sedikit saja mungkin perubahannya sudah lumayan gitu. Maka tidak ini tidak dijadikan itu, tapi yang pertengahan ya, yang pertengahan. Wahwa fit ta'am asirur rumman. Di sisi apa, rasa, indera pengecapan itu seperti jus delima, warna kalau dimasukkan ke dalam air gitu, ke dalam air. Maksudnya adalah kalau uh, apa, jus delima ini dimasukkan ke dalam air, kira-kira berapa banyak ia sampai rasa airnya berubah. Berapa banyak campuran jus delima ini sampai air itu berubah rasanya mengikuti rasa jus delima tadi. Maka kita lihat, oh berarti kalau banyaknya segini, misalnya untuk dimasukkan ke dalam air seember misalnya, berapa jus delima yang bisa kita masukkan supaya mengubah rasanya. Nah, kalau ternyata jumlahnya sekian ini gitu misalnya. Nah, maka air bunga mawar tadi atau air musta'mal atau apapun yang sifat airnya sama,
sifatnya sama dengan air, baru dianggap menghilangkan sifat menyucikan air itu kalau jumlahnya sebanyak juz delima tadi. Nah, itu maksudnya. Adapun kalau percikannya sedikit, yang kira-kira kalau juz delima juga terpercik sedikit ke ember, itu juga tidak akan mengubah rasa air di ember misalnya. Maka tidak ada masalah, tetap suci menyucikan. Wafil launi, adapun perubahan dalam warna, maka ditakdirkan, dikira-kirakan itu dengan asiru al-inab, ya, jus anggur. Jus anggur. Wafir raihah, adapun dalam aroma itu disamakan dengan lazan, ya, lazan. Lazan ini tampak bukan sesuatu yang umum ya di istilahnya, ya, sampai di sini juga di catatan kaki. Dan saya sudah sempat mengecek tadi, cuma bendanya memang agak susah masih untuk ditemukan nih. Di sini dikatakan lazan itu adalah rutubah, semacam sesuatu yang basah gitu ya. Tata'allaku, yang apa namanya, yang menggantung gitu, atau yang masuk atau yang berada di bi sya'ari al-mi'za walihaha, yang ada pada rambut kambing dan atau jenggotnya. Idza ra'at nabatan yu'rafu bi qalsus, ya. Jika dia digembalakan atau menggembala atau makan uh, tumbuhan yang dikenal dengan nama qalsus. Qalsus. Dan tumbuhan ini yusta'malu, digunakan untuk lin nazalat was-su'al wa waja'i al-udhun, untuk mengobati penyakit radang, ya, apa ya, radang, batuk, dan juga sakit telinga. Nah, jadi ada seperti itu, dan aromanya mungkin khas, ya. Saya tidak tahu juga bagaimana. Mungkin khas, dan ya itulah tadi diperkirakan seperti itu. Jadi kalau kemasukan asirul rumman, kita lihat rasanya sudah berubah atau tidak. Kalau masuknya asirul inab, kita lihat warnanya berubah atau tidak. Kalau masuknya lazan, kita lihat, kita cium aromanya sudah berubah atau tidak pada air itu. Dan ingat, ini takdir, ya. Artinya darinya kita lihat, oh, jumlah asirul rumman, jumlah asirul inab dan lazan tadi berapa banyak gitu, baru bisa mengubah air seember. Nah, maka segitu juga air bunga mawar atau yang lain tadi yang sifatnya sama dengan air, kalau masuk ke ember baru mengubah. Kalau kurang dari itu berarti tidak ada perubahan dan tidak ada masalah kalau masuk. Dan secara umum dari pemahaman ini, secara umum kita bisa katakan kalau bak mandi, ya apalagi lebih besar dari ember kan, bak mandi kemasukan percikan air musta'mal sedikit maka tidak mempengaruhi apa-apa. Karena apa? Karena sedikit sekali dibandingkan dengan air bak mandi itu. Baik. Fa in quddira taghayyuruhu bi mukhalatati dzalika, dan jika diperkirakan bahwa terjadi perubahan karena bercampur dengan benda-benda tadi yang disebutkan tadi, saral ma'u tahiran ghaira mutahhir, maka airnya menjadi suci namun tidak menyucikan. Airnya menjadi suci namun tidak menyucikan. Wa kaunuhu ghaira mutahhir li'annahu asbaha la yusamma ma'an fi hadhil halah wasyari'u ishtarata at-tatahhura bil ma'i. Dan ini tadi sudah saya sampaikan juga, ya, bahwa ia tidak lagi menyucikan karena apa? Karena saat ini ia tidak lagi disebut sebagai air. Ia sudah bukan menjadi air lagi. Fi hadhil halah, dalam keadaan ini. Wasyari'u, dan asyari' Allah tabaraka wa taala sang pembuat syariat mensyaratkan bersuci dengan air. Karena sudah bukan air lagi, maka tidak bisa lagi digunakan untuk alat bersuci. Sesederhana itu saja. Sesederhana itu. Jadi sisi pendalilannya ya begitu. Mengapa air ini tidak lagi bisa digunakan untuk bersuci? Jawabannya karena dia bukan air. Karena ia sudah tidak lagi menjadi air. Sedangkan dalil-dalil yang ada
menyatakan alat untuk bersuci adalah air. Dan karena ia bukan air lagi, maka tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Begitulah pendalilannya ya. Terakhir al-ma'u al-mutanajjis. Al-ma'u al-mutanajjis. Wa huwal ma'ul ladzi waqa'at fihi najasah wa huwa qismani. Itu ya, ini adalah air yang kemasukan najis, air yang kemasukan najis, dan ia terbagi menjadi dua juga. Jadi nomor 3 tadi at-tahiru ghairu mutahhir terbagi dua, dan ini al-ma'ul mutanajjis terbagi menjadi dua juga, yaitu air banyak dan air sedikit. Al-awwalu qalil, yang pertama adalah air yang sedikit. Wahwa makana dunal kullataini, yaitu air kurang dari dua kullah. Air kurang dari dua kullah. Wahadzal ma yanjusu bimujarradi wuqu'in najasah. Dan air ini menjadi najis dengan masuknya najis ke dalamnya. Sekadar itu saja. Sekadar ada najis masuk ke dalam air ini, maka air ini menjadi mutanajjis. Walau kanat qalilatan, meskipun najisnya sedikit. Meskipun najis yang masuk itu sedikit saja, selama tidak ma'fu ya. Selama najisnya tidak ma'fu, tidak dimaafkan. Nanti ada bahasannya sendiri nanti masalah ma'fu itu ya. Baik. Walau kanat qalilah, meskipun airnya meskipun najisnya sedikit ya, meskipun najisnya sedikit. Walam yataghayyar fihi syai'un min awsafihi kallauni warrihi wat ta'am. Dan tidak berubah salah sedikit pun dari sifatnya, sifat air maksudnya. Seperti air seperti apa? Seperti warna, aroma dan rasanya. Tidak ada perubahan sama sekali. Air di ember kemasukan najis yang sedikit. Kemasukan najis yang sedikit. Kita lihat embernya, air di ember itu tidak berubah. Masih jernih sebagaimana air. Kita cium-cium, airnya masih ya bau air. Kita bisa merasakan itu kan. Masih bau air gitu. Dan kalau ada yang coba, ya dijilatnya misalnya. Meskipun ini tidak dianjurkan ya. Karena kan najis airnya ya. Cuma seandainya ada yang coba dijilat, tidak ada perubahan. Masih seperti air. Hanya saja karena kita tahu itu masuk najis ke dalamnya, dan airnya kurang dari dua kullah, maka otomatis ia menjadi air najis. Ia otomatis menjadi air najis. Baik. Wal kullatani, dan dua kullah itu khamsumi'ati ritlin baghdadiyin. Itu 500 ritol Baghdadi. Ini kita bisa temukan di berbagai kitab fikih Syafi'i klasik ya. Ukuran klasik ini. Khamsumi'ah ritol Baghdadi. 500 ritol Baghdadi. Watusawi mi'ah wasnain watis'ina kilogram. Wasamani mi'ah wasab'atin wa khamsina graman. Dan sama, ini masih pakai kilogram juga ya. Sama dengan 192 kilogram, atau 192 kilogram dan 857 gram.
192 kilo plus 857 kilogram gram. 192 kilogram 857 gram air. Ini ditimbang ya, padahal air itu kan sebenarnya dilihat volumenya ya. Dilihat volumenya, dan kullah itu ukuran volume juga. Nah, kalau pakai volume di sini ada disebutkan ya. Meskipun bukan bukan liter ya, tapi ukuran kubusnya. Wa yusawi bil muka'ab zira'an wa rubu'an. Tulan wa ardan wa umqan. Ini sama dengan 1/4 zira'. 1/4 zira' panjang, lebar dan panjang, lebar dan dalam atau tingginya. Kalau di kitab At-Tadhib fi Adillah Matan Al-Ghayah wa Taqrib ya. Kalau saya tidak salah ingat 58 cm panjang kali lebar kali tinggi. Jadi di kitab At-Tadhib ditulis oleh salah satu penulis Al-Fiqhul Manhaji, yaitu Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Di sana dikatakan air 2 kullah itu 58 kali 58 kali 58. 58 panjang, 58 cm panjangnya, 58 cm lebarnya, dan 58 cm tingginya. Atau di kitab At-Tanzib itu ya dikatakan sekitar 190 liter. Sekitar 190 liter. Ini kalau menggunakan penjelasan Syekh Mustafa Dib Al-Bugha dalam dalam kitab beliau At-Tazhib ya. Dalam kitab beliau At-Tazhib. Namun ini khilafiyah ya. Ada juga yang bahkan menyatakan sampai 270 liter ya. 270 liter. Banyak sekali ini. Ada juga yang menyatakan 217 liter. 217 liter. Ini sebagaimana di kitab At-Taqriratus Sadidah. 217 liter. Sekitar 217 liter. Baik. Nah, kalau mengambil yang paling minimal tadi 190 liter. 190 liter air menurut kitab At-Tadhib tadi ya. Nah, kalau air dalam suatu wadah itu mencapai 190 liter, maka dia sudah 2 kullah. Sudah 2 kullah, artinya airnya sudah banyak. Kalau kurang dari itu, maka berarti itu kurang dari 2 kullah. Ember jelas kurang dari 2 kullah, ember kecil ya. Kalau bak mandi tergantung besar tidaknya ukuran bak mandi tersebut. Baik, itulah dok. Jadi kalau airnya kurang dari 2 kullah, misalnya kita punya bak mandi kecil. Kita punya bak mandi kecil, kemasukan air, ada air di dalamnya, kemudian kemasukan najis, maka otomatis air satu bak itu bernajis. Otomatis menjadi air najis, satu bak penuh. Satu bak penuh. Baik. Nah, sekarang pendalilannya. Rawal khamsa an Abdullah bin Umar. Imam yang 5 meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yus'alu 'anil ma'i yakunu bil falati minal ard. Beliau ditanya tentang air yang ada di falah, yang ada di nanti di padang pasir ya, dan semisalnya. Wa ma yanubuhu minad dawabi minas siba'i wad dawab. Wa ma yanubuhu minas siba'i wad dawab. Dan
berbagai hewan ya, baik hewan buas maupun hewan lainnya ya, hewan dawab ini ya, kuda, keledai dan semisalnya ya, yang sering lewat di sana ya, sering lewat di sana. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Idza kana al-ma'u qullataini, jika air itu yang di falah tadi itu mencapai 2 qullah, lam yahmilil khabath, maka air itu tidak membawa najis. Khabas ini najis. Dan di lafaz Abu Daud lebih jelas lagi. Wa fi lafzi Abi Daud, dalam riwayatnya Imam Abu Daud, fa innahu la yanjusu, airnya tidak bernajis. Bil falati al falah as-sahra wa nahwuha, padang pasir dan semisalnya. Yanubuhu yaridu alaih. Yanubuhu artinya dia datang itu ke air itu ya. Dan bisa jadi membawa najis gitu, maksudnya begitu ya. Bisa jadi di mulutnya itu ada najis ya, karena habis makan apa misalnya. Asib as-siba' kullu ma lahu nabun yaftarisu bih minal hayawanat. Semua hewan yang memiliki taring yang digunakan untuk berburu, yang digunakan untuk memangsa, lawannya. Dan ada darah gitu kan di mulutnya itu, dan atau bekas hewan yang dimakan dan itu bangkai, darah ya, kalau bisa, dan itu najis gitu kan, bisa menajisi air gitu, bisa menajisi air. Termasuk dawab juga tadi, misalnya kuda atau apapun itu ya, onta kan, hewan berkaki 4, bisa juga di mulutnya atau di kakinya atau dimanapun ada najis yang kemudian masuk ke dalam air itu misalnya. Nah, jadi para sahabat bertanya karena itu kemungkinan terkena najis. Kemungkinan terkena najis. Nah, Nabi kemudian katakan, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Jika airnya 2 qullah, jika airnya sudah mencapai 2 qullah, maka dia tidak bernajis. Mantuk ya. Mantuk dari hadis ini, apa yang ditunjukkan oleh hadis ini secara lafaznya menunjukkan bahwa uh, air yang mencapai 2 qullah kemasukan najis, tidak bernajis. Tidak bernajis. Kecuali kalau berubah sifatnya, ya nanti yang akan kita bahas. Kecuali kalau berubah sifatnya. Jadi selama air itu tetap dengan sifatnya sebagai air, tidak ada perubahan, meskipun kemasukan najis, airnya tidak bernajis ketika sudah 2 qullah, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Wa mafhumul hadis, dan mafhum dari hadis, mafhum di sini mafhum muwafaqah. Mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah dari hadis ini adalah annahu idza kana al-ma'u aqalla min qullataini yanjusu walau lam yataghayyar. Bahwa air ini kalau kurang dari 2 qullah, kalau air ini kurang dari 2 qullah, maka otomatis bernajis meskipun airnya tidak berubah. Ini mafhum mukhalafah yang didapatkan dari hadis ini. Karena seandainya tidak ada mafhum mukhalafahnya, maka untuk apa Nabi menyebutkan kanal ma'u qullatain? Air itu mencapai 2 qullah. Mengapa Nabi menyebutkan 2 qullah? Dan 2 qullah itu ya gambarannya ukuran yang sudah cukup banyak. Mengapa Nabi menyebutkan 2 qullah? Jawabannya, karena hukum 2 qullah itu berbeda dengan hukum kurang dari 2 qullah. Seandainya bukan itu, maka Nabi tidak perlu menyebutkannya. Seandainya bukan untuk itu, maka Nabi tidak perlu menyebutkan penyebutan 2 qullah di sini. Disebutkannya 2 qullah di sini karena ia sebagai batasan. Yang kalau kurang dari itu berarti ketentuannya berbeda. Inilah yang difahami oleh ulama Syafi'iyah.
Dan kemudian mafhum mukhalafah ini didukung lagi oleh hadis yang lain. Ya. Jadi mafhum mukhalafah dari hadis yang tadi kita baca didukung oleh hadis yang lain. Wadalla ala hadzal mafhumi, dan yang menunjukkan uh, mafhum ini juga adalah marawahu Muslim, yang adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 278 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nanti kita selesaikan sampai di sini ya, insyaallah. Jadi harap bersabar, ikhwah fillah hafizakumullah. Belajar perlu kesabaran. Belajar perlu kesabaran. Makanya ini sedikit saya sampaikan ya ikhwafillah. Kalau ada yang masih belajar mencari menariknya, membuat pembelajaran menarik, maka meskipun ya bukan sesuatu yang terlarang ya, tapi uh, ada hal penting dalam belajar yang malah mungkin akan hilang. Dan juga mungkin akan membuat si orang itu akan kesulitan belajar secara serius. Dimana ketika serius mungkin tidak terlalu menarik. Misalnya kita membaca kitab ini. Kalau saya sih tertarik-tertarik saja ya. Dalam arti saya kalau ada kajian kitab ya misalnya secara tatap muka gitu. Ataupun secara online. Ya saya simak-simak saja. Dan tidak ada masalah. Mengapa? Ya karena kita perlu ilmunya. Kita perlu ilmu yang disampaikan di sana. Jadi saya pribadi ya tidak terlalu mengambil mengambil atau tidak terlalu menganggap penting ya, bagaimana cara penyampaian sang guru, dalam arti apakah suaranya agak pelan atau bagaimana gitu ya, selama penjelasannya masih bisa saya pahami, selama kata-kata yang keluar dari mulut beliau masih terdengar dengan jelas dan kita bisa pahami, dan selama yang disampaikan itu ilmu, maka ya sudah kita dengarkan, karena yang kita tunggu adalah ilmunya. Kita bukan sedang nonton sinetron gitu, sehingga mencari sisi menarik dari sinetron itu. Nah, namun di pembelajaran kita kan sering dibuat begitu, sehingga guru juga ditekankan untuk seperti itu, dan ya secara umum bagus-bagus saja. Cuma kalau itu dianggap sebagai sebuah kewajiban, ya fihi nazar gitu. Ada catatan tentang hal itu dan tidak sepenuhnya benar. Apalagi kalau sang murid kemudian mencari yang seperti itu, kajiannya tidak menarik, maka saya tidak perlu ikut. Itu salah besar kalau seperti itu ya. Salah besar. Karena harusnya dia memperhatikan apakah dia memang perlu terhadap ilmu tersebut atau tidak. Dan apakah dia bisa dapatkan itu dalam kajian itu atau tidak. Selama dia bisa dapatkan itu, maka dia harus bersabar untuk mempelajarinya. Dia harus bersabar untuk mempelajarinya. Baik, kembali. Nah, wadalla ala hadzal mafhum ma rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza staiqaza ahadukum fi min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Tinggal sedikit lagi ya ikhwah fillah. Harap sabar menunggu meskipun waktunya mungkin sudah lewat ya dari seharusnya. Apalagi kita ini bukan tidak ada jadwal berikutnya ya. Kalau ada jadwal berikutnya ya saya harus hentikan. Tapi karena tidak ada ya kita teruskan saja ya sampai selesai. Idza staiqaza ahadukum, ketika salah seorang di antara kalian bangun min naumihi dari mandinya, fala yaghmis yadahu fil ina, maka janganlah masukkan tangannya ke dalam wadah air hatta yaghsilaha salasan, sampai dia bersihkan, sampai dia cuci, sampai dia basuh tangannya tadi 3 kali di luar wadah itu gitu ya.
Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam sebelumnya ketika dia tidur. Kan bisa jadi ketika dia tidur dia menyentuh najis yang dia tidak sadari. Nah, faqad naha al-mustayqiz min naumihi. Nabi SAW melarang orang yang bangun dari tidur anil ghamsi khasyata talawuthi yadihi bin najasah ghairil mar'iyah. Nabi melarang untuk memasukkan air ke dalam wadah air ya. Karena khawatir bahwa tangannya itu terkena najis ya, yang tidak terlihat ya. Tangannya itu terkena najis yang tidak terlihat. Talawusi yadihi bin najasah ghairil mar'iyah. Wa ma'lumun anna najasata ghairal mar'iyah la tughayyirul ma'. Dan maklum ya kita ketahui bahwa najis yang tidak tampak tidak mengubah air. Falaula annaha tunajjisuhu bimujarradil mulaqah lam yanhahu an dzalik. Maka seandainya masuknya najis yang tidak terlihat tadi ke air menajiskan air tersebut dengan sekadar dia masuk, Nabi tentu tidak akan melarangnya. Jadi alur berpikirnya begini. Ada kemungkinan tangan kita yang baru bangun tidur itu bernajis. Maka Nabi kemudian melarang kita memasukkan tangan kita itu ke wadah air yang kurang dari 2 kullah tentunya ini ya. Ke wadah air karena tangan kita yang mungkin bernajis, meskipun tidak terlihat, kita tidak melihat ada najis, tapi ada kemungkinan itu bernajis. Gara-gara itu atau karena itu Nabi kemudian larang memasukkannya. Dan kita tahu bahwa seandainya pun tangan kita yang bernajis yang tidak terlihat ini kita masukkan ke air, airnya tidak akan berubah sama sekali. Atau tidak terlihat fisiknya. Airnya tidak akan berubah sama sekali. Namun Nabi tetap melarang. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan masuknya najis ke dalam air yang kurang dari 2 kullah otomatis membuat air itu menjadi najis meskipun tidak ada perubahan sedikit pun dari air tersebut. Nah, hadis ini menguatkan dan mendukung mafhum dari hadis sebelumnya, mafhum mukhalafah dari hadis sebelumnya. Baik, wasani kathir. Nah, kemudian kategori yang kedua dari air mutanajis tadi adalah air yang banyak. Wa huwa makana qullataini au aksar. Ini adalah air yang mencapai 2 kullah atau lebih. Mencapai 2 kullah atau lebih. Ya. Wa hadzal ma'u la yanjusu bi mujarradi wuqu'in najasati fih. Dan air ini tidak menjadi najis dengan sekadar masuknya najis ke dalam air ini. Wa innama yanjusu idza ghayyaratin najasatu ahada awsafihi as-salasah. Al-launi awit ta'am awir rih. Dan ia baru bernajis, airnya baru menjadi najis kalau najis yang masuk tadi, kalau benda najis yang masuk ke dalam air itu mengubah salah satu sifatnya. Ingat yang berubah itu cukup salah satunya saja ya. Tidak harus ketiganya. Cukup salah satu sifat dari air tadi, yaitu berubah warnanya kah, atau berubah rasanya kah, atau berubah baunya. Nah, apa dalil dari ketentuan ini? Wadaliluhu al-ijma'u. Dan dalilnya adalah ijma'. Qala An-Nawawi fil Majmu', Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' juz 1 halaman 160 menurut salah satu cetakan tentunya. Qala Ibnul Munzir, beliau berkata mengutip Ibnul Munzir. Ibnul Munzir berkata ajma'u annal ma'a al-qalila awil katsira. Para ulama sepakat bahwa air mau sedikit ataupun banyak idza waqa'at fihi najasah, jika kemasukan najis faghayyarat, kemudian najis itu mengubah ta'man au launan au rihan, rasa atau warna, atau ini atau ya berarti salah satunya saja,
atau baunya, fahuwa najisun, maka airnya menjadi air najis. Jadi berbeda ketentuan antara air yang sedikit dengan air yang banyak. Ma yasluhu minha litathhir. Air mana yang layak untuk digunakan bersuci. Wahadhil, meskipun di perincian tadi sudah kita jelaskan ya. Cuma di sini mungkin kesimpulan lah. Wahadhil miyahul arba'ah laisat kulluha salihah lit-taharah ay li raf'il hadath wa izalatil khabath. Tidak semua 4 macam air ini layak untuk digunakan bersuci. Yaitu untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Kama alimta, sebagaimana Anda ketahui. Bal innamal ladzi yasluhu minha huwa an-naw'ul awwal watsani. Yang boleh digunakan untuk bersuci hanyalah jenis yang pertama dan yang kedua. Yang kedua itu yang makruh. Dan sudah kita bahas di pekan lalu. Ma'a karahatin naw'is tsani fil badan. Disertai dengan kemakruhan jenis yang kedua kalau digunakan untuk badan. Amman naw'us tsalits fala yasluhu at-tatahhur bih. Adapun jenis yang ketiga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wa in kana tahiran fi dzatihi. Meskipun ia suci zatnya tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dan suci ini bihaitsu yasihhu isti'maluhu fi ghairi taharati. Suci ini berarti dia sah digunakan untuk selain toharah. Boleh digunakan untuk selain toharah. Kasyurbi wa tabghi wa ghairi dzalika, seperti untuk minum, untuk memasak ataupun yang lain. Amman naw'ur rabi', adapun jenis yang keempat, fahuwa mutanajjisun la yasluhu lisyai'in. Air mutanajjis ini tidak boleh digunakan untuk apapun. Tidak bisa dan tidak layak digunakan untuk apapun. Untuk taharah ataupun untuk selainnya. Baik, selesai pembahasan macam-macam air. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita berbicara tentang wadahnya. Al-awani, wadah air dan juga benda-benda lainnya. Baik, demikian saya cukupkan. Terima kasih banyak atas kehadiran antum semua. Ikhwafillah hafizakumullah. Lebih-lebih yang bersedia bersabar mengikuti dari awal hingga akhir kajian kita ini ya, sekitar 1 jam lebih. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala mengganjar antum dengan pahala yang terbaik dan sekaligus juga memberikan antum pemahaman yang baik terhadap agama. Ini saja, al-afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.